Universitas Muhammadiyah Ponorogo, The Reok University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Apriliani Ihsan Khairullah dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan melakukan edukasi mengenai pengukuran IMT atau yang disebut dengan indeks massa tubuh. Sebenarnya apa sih itu IMT? IMT atau disebut juga dengan BMI atau Body Mass Index merupakan alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Berat badan yang kurang dapat meningkatkan risiko terhadap infeksi, sedangkan berat badan yang lebih akan meningkatkan risiko terhadap penyakit degeneratif. Oleh karena itu, mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai usia harapan hidup yang lebih panjang. Dengan pengukuran IMT, akan diketahui apakah berat badan seseorang dinyatakan normal, kurus, atau gemuk. Penggunaan IMT hanya dapat digunakan untuk orang dewasa berumur lebih dari 18 tahun dan tidak dapat diterapkan pada bayi, anak-anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Mengetahui nilai IMT, ada rumus yang bisa digunakan, yaitu berat badan per tinggi badan kuadrat. Kemudian, berapa batas ambang IMT? Batas ambang IMT ditentukan dengan merujuk ketentuan dari FAO atau WHO yang membedakan batas ambang antara laki-laki dan perempuan. Disebutkan bahwa batas ambang normal untuk laki-laki adalah 20,1 sampai 25, sedangkan perempuan adalah 18,7 sampai 23,8. Untuk Indonesia ada 3. Yang pertama adalah kurus. Yang masuk dalam kategori ini adalah kekurangan berat badan tingkat berat dengan IMT kurang dari 17. Kemudian ada kategori kekurangan berat badan tingkat ringan, yaitu dengan IMT 17 sampai 18,4. Kemudian normal dengan IMT 18,5 sampai 25. Yang ketiga adalah gemuk dengan kategori kelebihan berat badan tingkat ringan dengan IMT 25,1 sampai 27. Kemudian dengan kategori kelebihan berat badan tingkat berat dengan IMT lebih dari 27. Adapun tujuan dari pengukuran IMT adalah untuk mengetahui status gizi. Kemudian ada alat atau bahan yang harus dipersiapkan, ada 3. Yang pertama adalah catatan dokumentasi, yang kedua timbangan, yang ketiga ada mikrotois. Dalam pengukuran IMT, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan menimbang berat badan. Pastikan timbangan sudah dinyalakan. Silakan Mbak naik ke timbangan. Pastikan dalam menimbang, pasien menghadap lurus ke depan, kemudian letakkan tangan di samping kanan kiri badan, kemudian usahakan jangan terlalu banyak bergerak. Pasang mikrotois pada dinding yang rata, kemudian sejajar dengan lantai. Kemudian posisikan pasien kepala, bahu belakang, pantat, kemudian tumit sejajar atau menempel dengan dinding. Seperti ini. Kemudian ukur tinggi badan dengan menggunakan mikrotois, kemudian baca mikrotois dengan pandangan mata sejajar dengan angka yang tertera pada mikrotois. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menghitung IMT, dari berat badan dan tinggi badan yang sudah dilakukan tadi. Dengan rumus IMT sama dengan berat badan per tinggi badan. Dikuadratkan. Dengan hasil berat badan tadi adalah 50 kg per dengan tinggi badan 1,65 kuadrat sama dengan 50 per 2,72. Hasilnya adalah 18,3. Ini adalah hasil pengukuran IMT dalam kategori normal. Sekian video mengenai pengukuran IMT. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.